Baik, ketemu lagi sama saya. Kali ini di Kimia Pangan dan Gizi. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia dimanapun kalian berada. Sebelum kalian mendengarkan mengenai materi pada siang hari ini, saya pengen kalian berdoa dulu supaya kalian dapat menerima materi kuliah pada siang hari ini dengan hati bahagia dan bisa langsung masuk ya ke dalam otak, nggak cuma didengerin aja, karena mengingat kita sebentar lagi sudah mau UAS. Untuk materi pada siang hari ini ada zat anti gizi dan racun alami. Jadi di dalam bahan pangan itu ada komponen gizinya, ada komponen anti gizi, dan ada zat aktif. Nah, untuk zat anti gizi dan zat racun pangan ini, dia ada di poin kedua. Jadi memang di dalam bahan makanan itu nggak cuma pure ada kandungan gizi, karbohidrat, lemak, protein saja. Tapi dia ada yang namanya kandungan anti gizi. Jadi kebalikannya dari komponen gizi, komponen anti gizi ini justru sifatnya tidak baik dalam tubuh. Selain itu juga mengandung zat-zat aktif yang mana kita ketahui ini menyebabkan dampak positif bagi tubuh kita. Misalkan untuk pencegahan penyakit dan lain-lain. Nah, lalu apa itu zat anti gizi? Zat anti gizi adalah senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh pada saat pangan tersebut dikonsumsi. Jadi zat anti gizi itu ada terdapat dalam bahan pangan yang mana dia itu justru sifatnya akan mengganggu penyerapan dari zat gizi dari makanan itu. Jadi dia memang musuh-musuhan sama zat gizi. Jadi zat anti gizi ini musuhnya zat gizi yang mana dia akan mengganggu penyerapan. Jadi semisal harusnya gizinya bisa diserap 100%, karena ada zat anti gizi ini, jadi yang diserap tidak bisa 100%. Nah, zat anti gizi ini gimana sih caranya mengganggu? Yang pertama mengganggunya itu melalui pengkelatan. Pengkelatan itu kayak dilapisi. Jadi zat gizinya itu molekulnya dilapisi oleh zat anti gizi ini sehingga dia tidak dikenal oleh tubuh. Ketika tidak dikenal oleh tubuh, maka tubuh tidak akan menyerap. Seperti itu. Jadi dikelat sehingga tubuh tidak bisa mengenali zat gizi tersebut. Kemudian yang kedua dengan mengganggu proses metabolismenya. Dan yang terakhir melakukannya dengan cara aksi antagonis terhadap zat gizi. Jadi dia mempunyai sifat yang kebalikan dari sifat zat gizi. Jadi misalkan sifat yang gizinya itu dia harusnya membantu penyerapan, nah dia itu malah justru kebalikannya. Misalkan yang zat gizi itu sifatnya membangun, nah yang anti gizi itu sifatnya menghancurkan atau meluruhkan. Nah, di dalam zat anti gizi ada yang namanya zat anti gizi alamiah, di mana senyawa dari dalam bahan itu sendiri ada yang bersifat racun atau dapat menghambat penyerapan zat gizi dalam tubuh. Juga dapat menurunkan nilai gizi bahan pangan. Dan jika bagi tanaman sendiri sebagai pelindung diri terhadap hama atau serangan dari lingkungannya. Nah, zat anti gizi ini dia nggak cuma menghambat penyerapan zat gizi, tapi ada juga yang dia itu sifatnya sampai bersifat racun. Karena adanya zat anti gizi dalam kandungan bahan pangan, dia itu otomatis juga akan menurunkan nilai gizi dari bahan pangan itu sendiri. Ya karena memang ada zat anti gizinya, jadi harusnya bisa maksimal, jadi nggak maksimal. Nah, zat racun adalah zat yang senyawa yang terdapat dalam bahan pangan yang dapat mengganggu fungsi organ, keseimbangan biologis baik secara langsung maupun tidak langsung. Zat racun ini ada yang di dalam nabati, ada yang di dalam hewani. Kalau yang di dalam nabati, diantaranya ada yang namanya saponin.
Saponin ini ada pada beberapa bahan pangan seperti kedelai, bit, kacang tanah, bayam, dan asparagus yang memiliki efek untuk menghemolisis butir darah merah. Menghemolisis artinya memecah. Jadi darah merah yang ada di dalam tubuh justru akan terpecah kalau terdapat saponin dalam jumlah yang sangat banyak di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, zat racunnya adalah solanin. Solanin ini ada pada kentang yang efeknya bisa muntah, diare, mengantuk, apatis, gelisah, bingung, lemah, depresi, pingsan. Nah, yang solanin pada kentang ini, makanya kalau kalian beli kentang, jangan beli kentang yang warnanya ada hijau-hijaunya. Jadi pilihlah kentang yang warnanya putih kekuningan. Kalau ada yang ada hijau-hijaunya, buang aja. Kalaupun sudah beli tidak bisa pilih dan ternyata ada hijau-hijaunya, maka jangan dimakan, dibuang aja yang bagian hijaunya. Kemudian ada yang namanya goitrogen, itu pada kol dan lobak, dia bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid. Lalu yang terkenal lagi ada HCN atau asam cyanogenat, dia pada singkong dan umbi-umbian. Lalu ada beberapa, ya ini yang lebih terkenal lagi pada jengkol, namanya adalah asam jengkolat. Dia jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan hampir tiap hari, bisa menyebabkan terjadinya endapan kristal asam jengkolat yang menyebabkan penyumbatan air seni. Itu tadi yang dari nabati. Yang jika dari hewani itu ada nitrat-nitrit yang membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Kemudian ada senyawa benzoapirena, di mana dia bersifat karsinogenik juga, berasal dari proses pemasakan suhu tinggi seperti pemanggangan dan sangrai. Kemudian ada lisinol alanin LAL yang dapat menyebabkan gangguan ginjal. Ada istilahnya senyawa toksin. Senyawa toksin tadi yang kita bahas, ada yang alamiah. Alamiah itu berarti sudah ada pada bahan itu sendiri. Ada juga yang non-alamiah, itu berasal dari residu pencemaran. Residu itu berarti sisa-sisa yang berasal dari lingkungan akibat proses pengolahan. Yang mana berasal dari insektisida, fungisida, pestisida, logam berat, dan lain-lain. Jadi kadang senyawa toksin itu bukan berasal dari bahan makanan itu sendiri, tapi berasal dari pencemaran lingkungan. Misalkan dulu nanam bawang merah pakai pestisida, nah pestisidanya masih tertempel di bawang merahnya itu. Otomatis ketika kita mengkonsumsi bawang merah yang ada pestisidanya, otomatis itu akan menjadi toksin. Begitupun juga dengan makanan-makanan lain yang seperti ikan, terus ikannya tinggal di laut yang banyak logam beratnya, limbah logam berat, otomatis ikannya itu akan mengandung logam berat yang mana kita akan mengkonsumsi ikan itu. Nah, itu namanya senyawa toksin non alamiah. Kemudian ada juga senyawa toksin yang berasal dari mikroba atau bakteri. Senyawa, kita akan bahas satu-satu. Contoh senyawa toksin ilmiah yang emang alamiah ya, ini maksudnya yang memang ada di dalam, berasal dari nabati itu sendiri. Ada beberapa, tapi yang harus kalian cermati di sini paling banyak terjadi adalah tadi yang saya bilang HCN pada singkong, kemudian alkaloid solanin kentang, kemudian asam jengkolat itu pada biji jengkol. Untuk HCN atau hidrogen cyanida, nah kita kan itu kan pada singkong ya. Gimana sih caranya supaya kita masih bisa mengkonsumsinya, tapi kita menghilangkan HCN-nya dulu. Jadi untuk menghilangkan HCN, pertama kulit dikupas sebelum diolah, kemudian setelah itu direbus. Nah, ketika proses perebusan, panci tidak tertutup rapat. Jadi dia menghilang lewat uap air. Kemudian jika menggunakan pengeringan dalam oven selama 4 jam dengan suhu 45 sampai 55 derajat Celcius, ternyata sudah mampu menghilangkan kadar HCN sebanyak 75%. Jadi itu sudah bisa menurunkan HCN-nya. Nah, kemudian
Linamarin atau istilahnya glikosida sianogenik yang terdapat dalam makanan tadi, apabila dikunyah dan masuk ke dalam tubuh, akan ketemu sama enzim linamarase. Nah, ini HCN akan aktif. Nah, kemudian namun jika linamarin atau glikosida sianogenik diberi perlakuan pemanasan, maka enzim linamarase tidak bekerja sehingga HCN tidak terbentuk. Nah, good news-nya lagi, kabar baiknya lagi adalah si HCN ini baru bisa aktif kalau seandainya dia masuk ke dalam tubuh, dikunyah, lalu ketemu sama enzim linamarase, baru akan aktif. Tetapi ketika kalian konsumsi singkong yang sudah diolah dengan pemanasan, maka enzim linamarase-nya tidak akan bisa bekerja sehingga HCN-nya tidak bisa terbentuk. Seperti itu. Kemudian kita kembali yang kedua ada saponin. Saponin ini banyak sekali terdapat dalam tanaman. Memang saponin ini memiliki efek negatif dan efek positif. Untuk efek negatif ada beberapa orang yang alergi sehingga menyebabkan iritasi saluran pencernaan. Tapi efek positifnya, dia memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan memiliki manfaat kesehatan, di antaranya mampu menurunkan kadar kolesterol. Nah, si saponin ini juga sensitif terhadap panas. Jadi selama perendaman dan cleansing itu dialiri air panas dengan cepat, bagian dari saponin dapat larut ke dalam air. Jadi dia bisa hilang kalau lewat pemanasan. Lalu selain saponin ada solanin, di mana solanin merupakan senyawa golongan glikosida sebagai penghambat enzim ekolinesterase, banyak terdapat pada kentang. Kemudian kentang yang baru panen itu biasanya dia sampai 180 ppm, tapi itu belum bisa bikin keracunan. Biasanya kalau bikin keracunan dia sampai ukuran 840. Cara mengurangi kadar solanin yang pertama dipanaskan. Jadi mau digoreng, mau dikukus, mau direbus harus dipanaskan, jangan dimakan mentah. Kemudian pilih kentang yang tidak terlalu muda. Yang saya sampaikan tadi, kalau yang ada warnanya hijau lebih baik buang aja. Kemudian ada asam jengkolat. Asam jengkolat yang suka jengkol di sini siapa? Ya, asam jengkolat ini terdapat pada biji jengkol. Kemudian kandungan asam jengkolat, kalau pengen tahu, kandungannya 1-2% dari berat biji jengkolnya. Kemudian dia larut dalam asam dan basa. Apabila dalam jumlah berlebihan dan dikonsumsi setiap hari, dia bisa menyebabkan terjadinya pembentukan kristal asam jengkolat pada air seni manusia. Selain asam jengkolat ada aflatoksin. Aflatoksin itu ada pada kacang-kacangan. Kemudian dia bisa salah satu penyebab stunting. Untuk cara memilih supaya tidak mengandung aflatoksin, pilih kacang-kacangan yang tidak pecah, tidak berjamur, lalu disimpan di suhu ruang atau agak suhu dingin. Gitu. Nah, setelah membahas senyawa yang toksin alamiah, ada senyawa non-toksin yang akibat residu pencemaran, ada yang akibat pestisida, radioaktif, dan merkuri. Kalau pestisida itu ada 3 jenisnya. Insektisida itu biasanya untuk serangga, fungisida untuk jamur, rodentisida untuk hewan penggerak. Jadi, kalau yang radioaktif ada beberapa yang digunakan dan ada merkuri. Yang biasanya pada kosmetik juga ya ini. Lalu untuk yang ketiga, toksin atau racun dari mikroba atau bakteri. Di sini ada beberapa yang saya contohkan. Yang pertama adalah botulinin, toksiknya namanya botulinin. Dia dari Clostridium botulinum, dari bakteri. Dia bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada juga yang namanya toxoflavin dan asam bongkrek. Dia pada tempe bongkrek. Kemudian tempe bongkrek itu salah satu tempe yang berasal dari Indonesia. Memang kontroversi ya. Ada yang makan nggak apa-apa, tapi ada juga yang ketika makan mengalami keracunan.
itu tergantung dari sistem imunitas tubuh juga. Tapi memang kalau tempe bongkrek banyak yang mengkonfirmasi bahwa dia mengandung toksoflavin dan asam bongkrek. Lalu ada juga yang namanya toksikan enterokoksin dan ada juga yang namanya mikotoksik atau alfakoksin yang berasal dari jamur. Kemudian jenis zat anti gizi berdasarkan efek penghambatannya terhadap metabolisme zat gizi. Jadi kan tadi saya bilang kalau zat anti gizi itu dia menghambat penyerapan zat gizi. Nah, menghambatnya itu tuh menghambat metabolisme yang mana? Nah, ini kita kategorikan. Pertama, zat antivitamin. Berarti dia nanti menghambat vitamin. Kalau yang kedua, zat anti mineral. Berarti dia menghambat mineral yang proses penyerapan mineral di dalam tubuh. Yang ketiga, zat anti protein. Berarti anti gizinya nanti dia menghambat penyerapan protein. Kita bahas yang pertama, zat anti gizi yang menghambat vitamin. Jadi ada beberapa senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin sehingga tidak lagi berfungsi sebagai vitamin. Jadi vitamin itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu dia tidak dikenali sebagai vitamin karena ada zat anti gizi tadi. Nah, contohnya apa? Di sini ada avidin, antipyridoksin, ascorbase, tiaminase, niacinogen lipoksidase, niacinogen sama antiproteinase. Saya kasih contoh yang avidin. Avidin itu ada pada putih telur yang mana kita makanya nggak boleh mengkonsumsi putih telur dalam keadaan mentah karena putih telur itu mengandung avidin yang dia akan menyebabkan pengikatan vitamin yang namanya biotin. Jadi kalau kalian mengkonsumsi putih telur dengan mentah itu akan menyebabkan si avidin ini mengikat biotin atau vitamin biotin di dalam tubuh kita sehingga orang yang mengkonsumsi putih telur mentah setiap hari dia beresiko mengalami defisiensi vitamin biotin. Kemudian ada antipyridoksin, berarti dia menghambat pyridoksin. Kemudian tiaminase menghambat tiamin. Tiamin itu kan vitamin B1 ya. Kemudian niacinogen, berarti dia menghambat vitamin niacin. Ini rinciannya, salah satu contohnya ada antivitamin E, jadi terdapat senyawa-senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin E pada kacang-kacangan yang belum diketahui lebih lanjut. Jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang dia itu justru mempunyai zat anti gizi yang dapat menghambat penyerapan vitamin E. Lalu ada antiriboflavin. Ini baru diketahui berdasarkan riset. Kemudian ada antiniosin. Kadar leusin yang tinggi pada sorghum menyebabkan dia menghambat niacin. Kemudian ada antipyridoksin. Jadi pada biji-bijian tertentu dia terdapat yang namanya 1-aminodiprolin yang bergabung dengan asam glutamat justru akan menghambat pyridoksin. Nah, kalau yang antibiotin atau avidin ini tadi yang saya ceritakan bahwa pada putih telur itu yang mentah kalau dia tidak diolah dengan cara pemasakan terlebih dahulu, dia bisa menyebabkan gangguan penyerapan biotin pada tubuh. Nah, ini sumber dan reaksi beberapa zat antivitamin lainnya. Tadi yang saya contohkan avidin pada putih telur, antipyridoksin pada minyak biji, ascorbase pada kubis ketimun labu, tiaminase pada ikan mentah, kemudian niacinogen pada jagung, antivitamin D pada bungkil kedelai, dan antivitamin E pada kacang kapri dan kacang mentah. Kacang kapri dan kacang merah. Kemudian zat anti mineral berarti dia zat anti gizi yang ketika dikonsumsi dia justru bisa mengganggu penyerapan dari mineral, diantaranya adalah senyawa tanin dan asam fitat. Apa itu senyawa tanin dan asam fitat? Jadi untuk tanin
dia itu masuk dalam golongan senyawa polifenol yang mampu mengkelat zat besi non-Hem pada pangan nabati sehingga mengakibatkan zat besi menjadi tidak tersedia bagi tubuh. Nah, ini kasusnya yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi sebenarnya ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi, yang ini dikatakan di sini non-Hem, berarti berasal dari tumbuhan. Itu kan sebenarnya tubuh kita sudah punya cadangan zat besi. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung tanin, si tanin tadi itu akan mengkelat cadangan zat besi kita, mengkelat zat besinya itu sehingga tubuh itu tidak bisa mendeteksi zat besinya kita. Jadi seolah-olah zat besinya hilang karena dikelat, kelat itu dilapisi. Jadi tubuh tidak bisa mendeteksi. Nah, tanin ini ada pada apa aja sih? Tanin ini ada pada teh hijau, teh hitam, kacang, aren, dan kunyit. Yang mana ini tadi dia menurunkan daya cerna protein dan bioavailabilitas zat gizi lain. Jadi menurunkan bioavailabilitas itu maksudnya tadi harusnya ada tapi jadi kelihatannya nggak ada. Harusnya kalau ada kan sama tubuh pasti akan diproses tuh zat besinya. Tapi karena ada tanin ini, zat besinya jadi kelihatannya nggak ada. Jadi tubuh kita terkecoh sama zat anti gizi. Lalu selain ada tanin, ada juga asam pitat. Yang asam pitat ini terutama pada biji-bijian. Contohnya ada pada sereal, polongan, kacang-kacang polongan seperti kedelai dan kacang koro. Nah, masalah gizi akibat asam pitat, dia bisa mengganggu ketersediaan. Jadi dia bisa mengganggu banyak ya, nggak cuma besi, tapi kalsium, magnesium, besi, dan zinc. Ada 4. Ingat, masalah gizi akibat pitat yang diganggu ada 4. Pertama kalsium, kedua magnesium, ketiga besi, dan keempat zinc. Kemudian tanin dan asam pitat itu juga mampu mengikat dan mengendapkan protein sehingga fungsi proteinnya terganggu. Jadi nggak cuma keempat tadi, tapi plus satu lagi, ada yang namanya protein. Kemudian bagaimana cara mereduksi asam pitat? Mereduksi itu menghilangkan asam pitat. Yang satu dengan berkecambahan atau pakai fermentasi. Jadi fermentasi mau makanan misalkan teh hijau. Tadi ada beberapa makanan, misalkan apa sih tadi? Beberapa makanan yang mengandung asam pitat itu difermentasikan, kemudian atau menggunakan kombinasi perendaman dan pemanasan atau dengan proses blended. Kemudian kita masuk tadi setelah antivitamin ada antiprotein, yang mana antiprotein ini mengganggu ketersediaan protein, diantaranya ada antiproteinase, antitrypsin, dan senyawa polifenol. Kalau untuk antiproteinase, jadi senyawa ini dapat menghambat kerja enzim pemecah protein. Contohnya adalah kentang. Kalau contoh antitrypsin, dia menghambat enzim yang mana dia mengurangi kerja pencerna protein yang dilakukan oleh enzim trypsin. Jadi antitrypsin ini dia menurunkan aktivitas enzim dengan berbagai cara, diantaranya mempengaruhi pengikatan yang harusnya berikatan jadi diganggu biar nggak jadi terikat, kemudian mengganggu biosintesis enzim, berarti mengganggu biosintesis enzim supaya enzimnya nggak terbentuk. Lalu meningkatkan percepatan penggantian enzim. Jadi enzim itu kan ada yang proses regulasi pengaturan yang rusak terus diganti yang baru, sama dia dipercepat, tapi pas mau bikin yang baru dihambat juga. Jadi nanti tubuh otomatis akan jadi punya jeda untuk kekurangan enzim gara-gara si antitrypsin ini. Terus dia juga mempengaruhi hormon supaya level aktivitas enzimnya diganggu. Contohnya adalah pada sumber kacang kedelai dan biji kecipir. Gangguan-gangguan akibat konsumsi makanan yang mengandung antitrypsin ini ada macam-macam. Ada hipertrofi pankreatik, gangguan pencernaan protein lemak, dan terhambatnya pertumbuhan. Nah, tapi tenang, cara pengolahan itu hampir semua zat anti gizi antitrypsin ini rusak karena panas,
Dan lebih dari 95% aktivitas antitripsin ini rusak apabila kita olah atau kita masak dalam suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi kalau kalian masaknya sampai mendidih sampai 15 menit, hampir 100%, 95% antitripsinnya ini sudah pasti hilang. Kemudian ada lektin atau hemaglutinin, dia adalah anti gizi golongan protein, yang mana dia kalau misalkan terkonsumsi di dalam tubuh, dia mempunyai zat anti gizi mampu mengaglutinasi sel darah merah. Ini dan mempunyai kemampuan stimulasi mitogenik terhadap limfosit. Jadi menyebabkan nanti limfositnya jadi mengalami perubahan. Ini banyak pada kacang-kacangan. Nah, untuk pengaruh toksin bisa terhambatnya pertumbuhan, bisa menyebabkan proses penyerapan gizi, dan cara menguranginya cuma tinggal pemanasan. Baik itu pemanasan basah maupun pemanasan kering. Pemanasan basah berarti direbus, dikukus, pemanasan kering berarti menggunakan oven. Jadi hampir semua zat anti gizi sebenarnya bisa kita siasati dengan proses pemasakan. Lalu ada yang oligosakarida penyebab flatulensi. Flatulensi itu bau buang angin ya. Jadi kalau kalian anak kesehatan dengar kata flatulensi harusnya tahu. Flatulensi meskipun memang hanya buang angin, tapi dia bukan toksik, tapi ya cukup mengganggu. Ini karena adanya peningkatan tekanan gas di dalam rektum. Kemudian cara menghilangkannya, biasanya karena kita mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu, biasanya kita jadi sering flatulensi. Nah, bagaimana sih caranya menghilangkan makanan-makanan yang mengandung oligosakarida? Karena ternyata oligosakarida itu bisa menyebabkan flatulensi. Jadi cara penghilangkannya bisa dengan direndam dengan air, kemudian dengan germinasi atau perkecambahan, lalu fermentasi, dan yang terakhir misalkan dengan bantuan enzim itu pada susu kedelai. Jadi pada susu kedelai itu kan bikinnya pakai mikroba. Nah, tujuannya supaya nggak menyebabkan flatulensi. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga penjelasan saya dapat membantu kalian dalam memahami mata kuliah ini. Semangat belajar. Saya harap kalian ketika mendengarkan tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga dicatat. Buat catatan senyaman kalian, boleh berupa poin-poin, boleh yang penting-penting, terutama yang saya tekankan berkali-kali, itu berarti penting. Selamat ujian UAS-nya, jangan takut. Selama kalian belajar dari apa yang dosen berikan, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan UAS dengan baik. Gitu. Oke, saya izin dari pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.